itu dia ditangkap tanpa memperlihatkan surat penangkapan, dan ada anak kecil saat itu yang menangis histeris ketika ayahnya dipukuli oleh pihak kepolisian gitu. Artinya pihak aparat juga melakukan pemukulan. Iya, betul. Bu, Saksinya itu dari kepolisian dan dari ada satu lagi saksi yang sebenarnya kita hadirkan tadi, cuman beliau hilang. Udah 2 hari ini beliau menghilang. Apa itu, Bu? Kita tidak tahu ya, cuman ketika kemarin itu kita mendapat kabar Bapak Putrawan Yoki itu ada semacam intimidasi dari pihak kepolisian begitu ya, Pak. Ada semacam intimidasi datang kepada Pak Putrawan Yoki, dan kita masih menduga ya ada hal yang sama juga terjadi kepada Bapak Eka ini gitu. Sidang pra-peradilan, perkara dugaan penyalahgunaan narkotika, tersangka Zaidil Masri, hari ini Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023 memasuki sidang kedua, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Fadilah Sani, selaku kuasa hukum Zaidil Masri, membantah dengan tegas terhadap dalil mengenai penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Polsek Pancung Soal, dinilai tidak sah menurut hukum. Karena, dalam penetapan status tersangka, tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan, serta permintaan keterangan terhadap kliennya, baik di tingkat penyelidikan, maupun di tingkat penyidikan. Akan tetapi, polisi langsung menetapkan Zaidil Masri sebagai tersangka, berdasarkan alat bukti yang dianggap cukup tersebut. Kemudian hari kedua hari pertama hari Senin, kemudian hari Selasa jawaban dari termohon 1 dan termohon 2, karena kita memohon itu termohonnya ada 2, polisi dan pihak kejaksaan. Kemudian di hari ketiga saat ini itu replik, duplik, kemudian mengajukan alat bukti bukti surat, kemudian saksi. Gitu. Jadi untuk yang sidang hari ini itu menghadirkan saksi ya? Menghadirkan saksi. Sebenarnya perkaranya seperti apa sebetulnya nih, Bu? Artinya sampai kita melakukan pra-peradilan dalam proses dugaan penyalahgunaan narkoba, ya, Bu? Itu gimana, Bu? Ya, jadi berawal dari sebelumnya, ini saksi kita yang tadi Bapak Putrawan Yoki ini tadinya ditangkap mengenai masalah pencurian motor. Sebenarnya mereka beliau menggadaikan motor ayahnya sendiri kepada Bapak Zaidil Masri gitu. Jadi karena dari bapaknya sendiri ingin memberikan efek jerah kepada beliau, jadi dicobalah sama kepolisian Pancung Soal ini untuk berilah tangkaplah dia dulu untuk sementara, ini cuma efek jerah aja, bukan untuk naikkan, iya begitu. Jadi ketika sampai di dalam polsek, ternyata yang dipertanyakan itu setelah masalah motor ditanyakan masalah narkoba gitu, dan beliau sendiri nggak mengerti. Nah, ketika sampai di situ, apa yang dipertanyakan itu dia nggak tahu. Jadi ketika dipaksa-paksa dan sampai tadi kan di persidangan dibilang dia dipukul segala macam. Nah itu tuh dia terserah Bapak aja mau isi apa aja di dalam BAP itu begitu saat itu. Jadi yang kita masalahkan saat ini kan kalau pra-peradilan kan memang untuk pelaksana ini bukan tugas kepolisian ini tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah ada gitu. Jadi itu yang kita permasalahkan, bukan kita tidak mempermasalahkan pokok perkara gitu. Kita hanya mempermasalahkan bagaimana sih cara dia dalam penangkapannya, penggeledahannya. Jadi kemudian kita menilai itu banyak yang sesuai, hampir keseluruhan di dalam undang-undang masalah penyidikan tindak pidana, kemudian di KUHAP itu semuanya dilanggar. Seperti apa salah satunya, Bu? Salah satunya Bapak Zaidil Masri ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelumnya terkait dengan masalah narkoba ini gitu. Kemudian Bapak Zaidil Masri tidak pernah menerima surat panggilan, juga tidak pernah menerima surat undangan saksi pun tidak pernah gitu. Kemudian
ketika dalam penangkapan itu posisi Pak Zaidil Masri itu sedang sakit ya, sedang tiduran istirahat di rumah, dan saat itu dia ditangkap tanpa memperlihatkan surat penangkapan, dan ada anak kecil saat itu yang menangis histeris ketika ayahnya dipukuli oleh pihak kepolisian gitu. Artinya pihak aparat juga melakukan pemukulan. Iya, Ada saksinya, betul. Bu? Yang kita Saksinya itu dari kepolisian, dan dari ada satu lagi saksi yang sebenarnya kita hadirkan tadi, cuman beliau hilang. Udah 2 hari ini beliau menghilang. Apa itu, Bu? Kalau Kita tidak tahu ya, cuman ketika kemarin itu kita mendapat kabar Bapak Putrawan Yoki itu ada semacam apa ya, intimidasi dari pihak kepolisian begitu ya, Pak. Ada semacam intimidasi datang kepada Pak Putrawan Yoki, dan kita masih menduga ya ada hal yang sama juga terjadi kepada Bapak Eka ini gitu. Namun sebelumnya ketika ini belum kita ajukan pra peradilan, Bapak Eka sendiri sangat bersemangat untuk menjadi saksi untuk datang ke sini. Bahkan kita sudah memvideokan, dia sendiri yang ingin memvideokan ini yang terjadi saat itu. Saat penangkapan dia menyaksikan, dan dia juga digeledah badannya, dan dia juga tidak terima barang pribadinya diambil saat itu gitu. Ada barang pribadinya yang diambil, dan dia sebenarnya sangat ingin datang ke sini. Bahkan menunggu-nunggu untuk datang ke sini. Namun ketika kita cari tadi itu dia nggak ketemu. Begitu. Betul Pak, kemarin saya ditelepon sama Pak Polisi itu Pak, katanya kalau saya hadir, kamu akan saya tangkap lagi. Itu Pak. Artinya Bapak dalam sidang pra peradilan ini saat ini Bapak sebagai saksi ya? Iya Pak. Jadi sebelum datang ke sini ada intimidasi Iya seperti Pak. itu? Iya Pak. Itu gimana ya Pak? Tolong jelaskan lagi. Kamu nggak usah hadir. Kalau kamu hadir, kamu akan ditangkap lagi. Itu orang yang ngomongnya tahu itu Pak? Tahu Pak? Ya tahu ya. Artinya Tahu Pak. memang oknum polisi ya Pak? Iya ya? Pak. Melalui secara langsung atau via telepon? Telepon atau Pak. gimana? Telepon Pak. Via telepon ya. Gitu. Terus gimana Bapak sampai berani nih? Kan sudah ada intimidasi nih. Ini Pak, saya nih Pak ingin menyatakan kebenaran yang sesungguhnya Pak. Begitu. Iya Pak. Saksi tadi Pak. Ya, boleh dijawab Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofri Hamidi, SPDI, Wali Nagari Kudo-Kudo Indrapura, yang mana pada sore hari ini saya sengaja datang meluangkan waktu dalam hal jadi saksi sidang pra peradilan masyarakat kami yang selama ini sudah ditahan dengan sangkaan penyalahgunaan narkoba, yang mana di saat penangkapan tersebut kami wali nagari atau kepala desa tidak mengetahui hal penangkapan tersebut. Namun sepengetahuan kami, isu yang beredar di masyarakat, si masyarakat kami yang panggilan Idil ini, Zaidil Masri, memang ditahan, benar ditahan. Walaupun kami nggak lihat, kami yakin memang benar ditahan. Tapi sama kawannya, temannya, rekannya beliau, yaitu Ricky yang sebelah saya ini. Tapi sayangnya jauh beda, kasus Ricky ini lain lagi, tentang pencurian motor yang dilaporkan oleh orang tua kandungnya. Dan saudara Ricky ini bukan warga kami. Wajar kami tidak mengetahui penangkapannya, itu tentang pencurian. Namun ini kami wali nagari Kudo-Kudo, ya sedih rasanya. Bapak sebagai Ya. tentu saksi ini biasanya hal-hal orang yang mengetahui atau gimana itu Pak dalam perkara tadi ini Pak? Biasanya penangkapan yang telah dilakukan, ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ini di nagari kami, memang kami hadir, dipanggil pun hadir. Artinya dalam proses Kalau penangkapan Pak, si Zaidil Masri ini kami tidak mengetahui tentang itu. Tidak mengetahui. Ya. Jadi informasinya Bapak mengetahui dari mana nih? Iya, memang kami akhirnya tahu setelah ditelepon, pas mau maghribnya kami datang di Kapolsek. Namun untuk kami sampai di besok Kapolsek, masih ada agenda kesimpulan. Kita berharap besok sebelum kita mengajukan kesimpulan, kita diperbolehkan atau diizinkan memperlihatkan video yang pernah kita buat ketika saudara Eka ini, yang saksi yang nggak jadi ini, menyatakan bahwasannya penangkapan itu memang sangat jauh dari prosedur yang sudah ada gitu. Jadi besok sebelum kita mengajukan kesimpulan, kita memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal ya, untuk bisa diperlihatkan gitu. Jadi sebetulnya ini agar Zaidil Masri mendapatkan hak-haknya. Betul, keadilan ya, Bu, ya? betul,
Jadi kita dari sini ya, kita tidak mengharapkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kita hanya mengharapkan kalau memang dia bersalah, silakan diproses sesuai dengan alur yang ada, sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Tapi kalau memang dia tidak bersalah, jangan dipaksakan dia untuk jadi bersalah begitu. Apalagi saat di penangkapan itu ada anak kecil yang hak-haknya juga ada saat itu gitu, menangis. Anak itu ditinggal ketika ditangkap ayahnya itu, ditinggal sendiri, tidak ada pengawasan dari orang tua begitu. Kemudian banyak korban yang ditarik untuk hal ini gitu. Banyak orang-orang yang tidak bersalah dijadikan saksi untuk mengiyakan apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian. Guna gitu, mendapatkan keadilan, sudah seharusnya hukum digunakan untuk melakukan koreksi oleh pengadilan terhadap perkara tersebut.